apa, saya bisa anulir kok. Teman-teman boleh pasukannya Le Juma typing-typing di bawah agak sedikit cerdas lah ya. Jangan menyimpulkan ya, supaya lebih enak diskusi ini. Oke, silakan itu case ya. Ada mungkin yang ditanggapi dari open statement dari Juma sebelum silakan. Oke, Itu Turan. oke. Thank you. Ya, silakan. Salam semuanya. Sebenarnya Shalom, jujur shalom. aja nih, kalau mau masuk ke topik ini harus seminar khusus. Karena kita memang ada juga tim-tim yang membahas tentang, ini nanti ada larinya ke akhir zaman juga. Jadi begini ya, Bang Juma, sebenarnya di kalangan Kristen sendiri pun, ini masih banyak yang tidak mengetahui hal yang secret ini. Yang tentang Judas yang disebut dia sebagai iblis. Nah, di sini ke Kristen sendiri saja itu masih ada dua tafsir. Apalagi misalnya ini mau dicerna oleh Muslim, ini akan sangat sulit. Ya, ini nanti larinya harus pertama ke kejadian. Di Taman Eden itu ada satu misteri yang harus dipecahkan. Nah, jadi begini teman-teman, saya ketika menyampaikan di sini bukan untuk kalau tidak diterima ya no problem juga ya. Tetapi di sini saya hanya menyampaikan ada dua pandangan dalam kekristenan, dua tafsir. Uh, yang rantai hilang di kejadian 6, di situ yang anak, kan ada itu ya tuh ya, anak-anak Allah itu kawin dengan anak manusia ada ya? Iya, iya, iya. Iya, iya. Ada, Di ya. situ ada dua tafsir, ya, ada dua kubu di antara orang Kristen. Yang pertama mengatakan malaikat jatuh itu ada melakukan perkawinan silang dengan anak-anak manusia, tapi ada satu tafsir juga yang mengatakan di sana ya manusia yang kawin dengan manusia. Nah, saya memegang tafsir di mana di situ adalah malaikat jatuh yang melakukan kawin silang kepada manusia. Itu makanya terjadi air bah. Emang sebesar apa sih dosa manusia? Tapi begini ya, di kekristenan sendiri saja ini gue harus kasih warning dulu, pagar dulu. Di kekristenan sendiri saja pun ini masih menjadi suatu perdebatan. Jadi kalau misalnya yang saudara muslim ini mau masuk kemari, ini terlalu jauh karena secret ini adanya di tanah, di perjanjian lama ini. Kalau di kalian mungkin tidak begitu diungkapkan. Tetapi ada satu yang mau gua tarik benang merahnya, kesamaan antara muslim dengan Kristen, Bang Cuma. Kalian percaya nanti di akhir zaman itu ada Dajjal ya? Halo? Ya, lanjutkan aja dulu Turang. Jangan nanti tiktokan dulu, nanti jadi panjang. Lanjutkan aja. Oh iya. Iya, Ya. Dajjal itu nanti sama kita itu adalah antikris. Itu nanti adalah tunggal ya. Kalau Satan itu lebih condong ke diabolos. Itu tunggal. Tapi kalau yang banyak itu demon. Itu roh-roh jahat. Nah, jadi di kejadian 6 itu rantai yang hilang itu kalau kami percaya itu adanya di kitab Henokh. Tapi tidak semua orang bisa terima. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi di generasi sekarang, di mana ada ya istilahnya seperti manusia hybrid ya. Jadi dari kejadian itu di Taman Eden itu terjadi kerusakan gambar Elohim. Nah, bagaimana cara Satan, bagaimana cara iblis merusak gambar Elohim? Ini harus masuk ke dalam lagi. Saya tidak bisa membukanya di sini, harus di ruang khusus. Tetapi intinya adalah saya menerima tafsiran bahwa malaikat jatuh itu iblis ada kawin silang dengan manusia, sehingga manusia itu sudah bercampur ya seperti Zeus dan lain-lain, itu setengah dewa atau setengah iblis, setengah manusia. Jadi memang ada yang namanya keturunan iblis. Tapi terserah teman-teman mau percaya atau tidak. Nah, ini larinya nanti ke Yudas itu, bapamu adalah iblis. Itu kalau kami ada penafsiran yang seperti saya bilang ya, saya ngeri-ngeri sedap juga kalau untuk bahas ini. Kalau saya pribadi secara personal menerima bahwa itu bukan alegori. Tetapi memang benar keturunan iblis sendiri. Ya, bapaknya memang iblis sendiri, bukan secara kias. Ini aja dulu gambarannya sedikit. Kalau terlalu saya buka ini sulit mungkin nanti diterima. Itu dulu.
Oke, karena itu masih bersifat tafsir ya. Silakan Juma nanti ditanggapi oleh Malikil. Silakan Juma. Iya, baik. Jadi narasi yang saya bangun itu ya berdasarkan Al-Qur'anul Karim surah Al-Furqan. Di sana diterangkan bahwasanya mereka yang menyembah selain daripada Allah adalah mereka yang menyembah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Allah, kan gitu. Nah, makanya saya tergelitik dengan ayat ini. Setelah saya belajar tentang ayat ini, saya temukan data di kitab saudara yang saya terangkan tadi. Ternyata Yudas ini oleh Yesus disebut iblis. Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Iblis ini yang kemudian mengantar tentara Romawi untuk melakukan penangkapan terhadap Yesus. Buah daripada penangkapan, Yesus itu ditangkap. Padahal di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang benar. Yesus ini orang benar, tapi dibunuh. Apa? Kenapa dibunuh? Karena ternyata iblis merasuki Yudas. Yudas kemudian oleh Yesus disebut iblis. Iblisnya kemudian mempertontonkan orang yang akan aku cium, itulah Yesus. Tangkaplah Yesus. Yesus ditangkap. Mati dia. Di dalam Roma 14 nomor 9, setelah mati, dikatakan begini. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, lalu kemudian menariknya, di dalam pengakuan Paulus, di dalam Roma 10 nomor 9 dikatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Yesus ini adalah Tuhan yang kemudian, mohon maaf, kalau boleh saya katakan bahasa sederhananya, iblis mempersembahkan Yesus untuk dituhankan oleh manusia. Artinya iblis berhasil menyesatkan manusia dengan mengajarkan bahwa manusia Yesus ini adalah Tuhan. Meninggalkan Tuhan yang Pastor Erben tadi katakan, kami menyembah menyembah YHWH dan seterusnya. Yesus itu bukan YHWH. Dia utusan daripada YHWH. Sehingga Anda tuhankan. Kenapa bisa dituhankan? Karena ini adalah propaganda dari iblis yang tadi. Datanya akurat. Makanya Yesus ketika datang, selama 33 tahun dia berdakwah, 3 tahun dia konsen berdakwah, tidak pernah dia mengajarkan dirinya untuk disembah. Tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia hanya utusan. Utusan, utusan, dan utusan. Bahkan kesaksian dirinya, aku hanya utusan. Apa yang kulakukan karena diberikan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Tuhan yang mengutus dia. Tapi seketika di tangan Kristen dia Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi. Ada kronologis cerita yang terjadi. Tetapi tidak disadari. Nah, inilah yang saya dapatkan dari hasil belajar saya dari Quran. Bahwasanya orang-orang yang menyembah selain daripada Allah adalah orang yang kemudian membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Demikian, silakan. Oke, silakan Pak Guru Malikil, dapat ditangkap ya. Jadi lebih banyak ini penggiringan ini Juma. Jangan dulu menyimpulkan sesuatu hal kalau bisa di dalam kita berdiskusi itu. Oke. Ya, silakan Pak Guru Malikil. Silakan dibantah, Pastor. Oke, silakan. Monitor Malikil. Kayaknya mic-nya dia itu enggak apa itu. Open mic Pak Guru Malikil. Bang Malikil. Malikil. Kayaknya mic-nya bermasalah itu. Biasanya kalau dipanggil kan langsung nyaut. Halo Bang. Bang Malikil. Pak Guru Malikil. Atau kemungkinan lain dia jauh dari device. Enggak, dia tadinya maunya H2H dengan Juma. Ya, Malikil monitor. Aduh.
Ya, mungkin yang lain aja. Oke, Denatan boleh, Denatan silakan Denatan. Oh, oke. Ya, jadi berbicara tentang iblis ya, kita harus tahu juga apa yang dimaksud dengan iblis ini. Seperti yang Kak Kesia jelaskan tadi, bahwa iblis itu ada apa namanya adalah seorang malaikat yang jatuh di dalam dosa karena kesombongannya. Ya, kalau di Islam kan iblis itu diciptakan, tetapi kalau di Kristen iblis itu tidak diciptakan, melainkan dia dari malaikat yang sangat taat, tetapi dia menyombongkan dirinya, ingin menentang Allah, makanya dia jatuh ke dalam dosa. Ya, dan untuk pernyataan Suma tadi soal Yudas yang adalah iblis, ya, di situ ketika Yesus berkata salah satu dari antara kalian itu iblis, ini berbicara tentang nubuatan Yesus kepada Yudas yang akan berkhianat. Ya, bukan berarti Yudas itulah iblis, bukan. Tetapi ketika Yesus berkata seperti itu berarti Yesus sudah mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Ya, bukan berarti Yudas itulah iblis itu. Ya, jadi framing Suma terhadap Yudas yang adalah iblis itu sendiri, terus iblis itu yang mencium Yesus, terus Yesus ditangkap terus mati dan dituhankan, itu cuma sebatas framing, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Islam, ya, kita tahu bahwa iblis itu sifatnya itu pendusta, iblis sifatnya penipu, iblis sifatnya itu penyesat. Tetapi kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran ayatnya yang ke-45, di situ dikatakan apa? Sorry, Surah Al-Imran ayat yang ke-54. Di situ dikatakan apa? Allah adalah sebaik-baiknya pembuat tipu daya, pembalas tipu daya. Sementara kita tahu yang sebaik-baiknya pembuat tipu daya atau pembalas tipu daya itu adalah iblis. Dalam surah Maryam ayat 83, Allah ini menyesatkan orang kafir ketika dia mengutus setan-setan untuk mendorong manusia atau orang kafir ke dalam maksiat. Ya. Sementara yang kita tahu penyesat itu adalah iblis. Tetapi ternyata iblis sendiri pun di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dikatakan apa? Allah yang menentukan iblis itu sesat. Ya, berarti kesesatan iblis itu berasal dari Allah sendiri. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa sifat-sifat iblis pun dimiliki oleh Allah. Contohnya lain di dalam surah Al-An'am ayat 39. Di situ Allah menyesatkan yang dia kehendaki. Ya, bahkan Muhammad sendiri membandingkan antara Dajjal dengan iblis. Antara Dajjal dengan Allah, mohon maaf. Ya, antara Dajjal dengan Allah di dalam Sahih Bukhari 6859. Ketika Muhammad membandingkan Dajjal yang buta sebelah dengan Rob kalian yang tidak buta sebelah, tetapi di antara kedua matanya, mohon maaf, saya tidak mau lanjutin, tertulis sebuah kata-kata di situ. Saya tidak mau lanjutin, nanti dikira saya penghujat, ya. Tapi kalian bisa cek nanti. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata sifat iblis, ya mohon maaf, ada di Allah, ya. Seperti itu. Silakan Suma. Oke, baik. Kalau data yang seperti itu, Bung, Malikil udah bisa nggak ini? Malikil. Monitor Malikil. Monitor Pak, lanjut Pak, lanjut saya. Lanjut ke Malikil. Nanti. Gak apa-apa. Ya, oke, nanti Gak apa-apa. silakan. Nanti kesannya kurang enak satu lawan people kan. Biarkan. Oke, sebelumnya teman-teman, ini Bang Zuma. Ada kawan Bang Zuma satu iya. yang bisa dinaikkan. Ya, Silakan. Gurunda Juma ada nggak Yang teman? R itu siapa yang R? Yang R ini memang Muslim juga. Kalau cocok sama Bang Zuma, kalau enggak turun. Enggak, tapi kayaknya kemampuannya belum mumpuni. CR belum mumpuni. Kalau bisa yang lebih mumpuni lah. Bang Kores, request Bang Kores. Kores silakan. Ada Bang Kores. Kores siapa Ya, namanya? kita tanya di sini? dulu Gurunda Kores Juma. siapa namanya sini? Rahadiansah ini. Betul.
Aku turun ya, biar yang lain bisa naik. Perah. Hah? Iya, Prah, silakan di di request Prah biar dinaikin. Ya, Kores itu yang akun perah. Kores yang akun perah itu. Boleh lah Silakan, supaya silakan lebih edukasi ya. Naikin aja si Kores. Request. Nggak ada di sini. Ya, nanti 2 lawan 2 dulu. Saya nonton dulu monitor. Kalau Mana nih? dibutuhkan baru masuk. Gak apa-apa Oke. kalau Kak Malikil sama Kak Kesia aja. Oke, jadi Malikil dengan Kesia, nanti Kores dengan Juma Ada dengan sedikit siapa yang gitu. sampaikan kurang. Ada sedikit yang Bang sampaikan. Kores, Jujur aja. tolong undang dulu Halo? teman-teman. Ini teman-teman Muslim, tolong undang aja Kores. Halo? Pak Halo? Alif. Tes. Ya. Halo? Ya, sebentar Halo? itu Turang Kesia, ini bagian dari Juma sebentar. Nanti setelah Juma baru Anda boleh nanti. Tapi Malikil dulu nanti ya, sebelum itu supaya nanti jalurnya begitu. Kasih, soalnya kan sudah 2 orang, kasih Suma dulu. Oke, silakan Lanjut. Zuma, silakanlah kawan. Jadi saudara kami Muslim yang ada di bawah, silakan naik di atas. Kita di sini berdiskusi santun. Ya, silakan. Oke, baik. Mana ya? Saya menemukan data yang saudara Nathan tadi ya di dalam 1 Raja-Raja 22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Ini parah ini. Karena Tuhan ya menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi. Semua malah. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 13, Saulus itu masuk dalam deretan nabi. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nah, kembali kepada data yang tadi, kalau di Al-Quran, jelas sekali apa yang tertera di dalamnya, dikatakan hal al-nabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Nah, sedangkan orang-orang kafir dalam Al-Quran disebut sebagai pendusta, kan gitu ya. Nah, kemudian tadi sangat akurat, tolong dibantah. Yesus mengatakan bahwa Yudas itu adalah iblis. Salah satu di antara 12 ini adalah iblis, kan gitu. Itu perkataan Yesus. Berarti Yudas kan kenanya di sana. Pekerjaan Yudas tidak berhenti sampai di situ. Yudas kemudian melakukan upaya kerjasama dengan tentara Romawi untuk melakukan penangkapan. Belum lagi ketika Anda membaca di dalam kitab Anda sendiri, Matius 26 nomor 59 dan seterusnya. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Supaya Yesus dapat dihukum mati. Coba. Jadi kematian Yesus ini disebabkan adanya kesaksian-kesaksian palsu. Jadi bukan karena karya Tuhan di sana, tetapi karena kesaksian-kesaksian palsu yang dibuat oleh imam-imam kerjasama dengan iblis yang merasuki Yudas. Klop, Yesus ditangkap, Yesus mati, bangkit menjadi Tuhan, disembah oleh orang Kristen, kan begitu. Orang Yahudi sampai hari ini tidak menuhankan Yesus. Yesus hanya dituhankan oleh orang Yahudi. Nah, sekarang iblis melenggang, istirahat dia, karena sudah ada jemaahnya yang kemudian melakukan tindakan penyesatan kepada sesamanya manusia. Poin kedua, itu yang pertama. Poin kedua, tentang kerasulan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 16, iblis pun mendukung kerasulan Paulus yang memproklamirkan ketuhanan Yesus. Jadi iblis memproklamirkan kerasulan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 3 dan seterusnya, bahwa Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi untuk memberikan kebenaran, keselamatan kepada manusia. Lantas kemudian Paulusnya marah. Paulus marah karena iblis memproklamirkan dirinya sebagai rasul. Enyahlah engkau, kata Paulus. Harusnya Paulus itu senang. Tapi karena Paulus tidak senang, kemudian iblis mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang mengajarkan orang yang
Paulus tidak mau diketahui bahwa dia berkongkol dengan iblis, dia marah kepada iblis. Nah itu dia saudara-saudara. Maka iblis menghadiahkan Yesus untuk kalian. Demikian. Ya, sebentar. Ada koreksi saya buat kau jemaah. Kamu selalu bernarasi bahwa itu bukan rasul buat Kristen. Itu terkonfirmasi di 2 Petrus 3 ayat 15-16. Paulus itu adalah rasul kami yang sudah dilegitimasi nanti seorang Petrus. Ya, jadi Anda jangan selalu bernarasi dari dulu narasi Anda tentang Paulus begitu melulu. Ya tolong itu dikoreksi. Bagaimana kalau Anda gitu. Kisah para Rasul 16 Rasul Pak besar Pendeta, kami. Pak Pastor. 2 Petrus 3 ayat Iya, 16. silakan. Itu jelas. Rasul Itu besar Anda dikonfirmasi. ini kan tidak dikenal oleh Yesus. Yesus tak mengenal dia. Tidak dikenal di dalam kisah Rasul 9 itu jelas Yesus sendiri yang Itu mengangkat pengakuan menjadi Lukas, rasul. Pak. Pak Pastor, itu pengakuan Sekarang Lukas, bukan begini pengakuan Yesus. Juma, dengarin. Ketika Alkitab Anda itu menjadi sebuah kitab yang sudah diakui, tidak ada lagi masalah untuk Anda kami mempersalahkan Quran Anda. Harusnya Anda juga Karena Rasulullah Muhammad Quran Sallallahu itu Alaihi sudah Wasallam selesai dengan tidak pernah diri menyatakan sendiri. agar Bible waspada kami kepada sudah orang selesai. Arab. Jadi tolonglah dihargai. Tapi Yesus Kami selalu punya mengatakan rasul. waspadalah kepada orang Farisi, Pak. Dan Paulus itu orang Farisi. Iya, Gitu tetapi loh. kan Paulus ini Yesus sendiri yang mengangkat dia secara legitimasi di dalam Di mana? kisah 9 Di mana itu. Yesus? Oh, itu Anda. Itu kan jelas kawan. Semua firman dalilnya. yang Yesus terima, Di Pak dalam 2 Pendeta, Petrus pasal Yesus 3 Anda sampaikan sebelum bernarasi dia seperti terangkat ini ke langit, terus Pak. dari dulu, makanya saya nggak tertarik diskusi dengan Anda. Harusnya lebih edukatif, tidak usah menyerang keyakinan orang lain. Anda harus Anda lebih nggak bisa percaya melawan saya, Pak kepada Pastor, karena saya menggunakan data, Anda asumsi. Begini Turang, Itu setiap alasannya. apapun yang Anda katakan asumsi, tentang saya kitab pakai kami data. semua salah kawan. Semua data-data kamu saya bisa serbu macam data saya buat. Tapi nanti saya penistaan sekarang gini, kepada Pak. agama kawan. Jangan Sekarang gini, begitu. Pak Petrus. Lebih bagus kita siapa? saling Pak Ben. menghargai. Pak Ben, saya Ya. tanya kejujuran Anda. Saya minta kejujuran Anda. Yang datang Kenapa? setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus siapa? Yesus atau Sekarang Roh yang Penghibur? Anda harus ketahui, Yesus adalah kenosis, Yod-Heh-Vav-He menjadi manusia. Kenapa Ayat-ayatnya nggak jelas. Turang, Ya. jangan dibawa ke situ dulu Turang. Itu ajaran Jangan Kristen, ngomong. Pak. Itu ajaran Kristen. Ya, begini, benar Pertanyaan dong. saya sederhana loh. Setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang setelah Yesus, menurut Yesus ya, saya menurut meminta Yesus, Pak ya, kepada kamu, menurut Yesus, buat kami Yesus Roh itu adalah Penghibur atau Yesus? ya Yesus itu adalah Roh Penghibur sendiri. Tuhan, Buat kami itu Tuhan selesai. yang dihadiahkan sama iblis yang tadi. Itu narasi Anda sudah gitu, Pak. penggiringan. Sebenarnya diskusi seperti ini kurang sehat. Silakan, Oh, bukan, kurang Kesia. Ada yang Anda, udah. Anda Kurang sehat karena memang kedoknya langsung dibuka gitu loh, Pak. makanya saya was-was terhadap diri saya sendiri. Takutnya kalau saya lanjutkan kepada Anda, takutnya penistaan. Oh, silakan, Kesia, betul. silakan. Ya, Memang silakan. sebenarnya- Enggak ada penista, yang penting Anda berdata gitu loh. Bang Yang penting Cuma, berdata. Saya kan kasih sajikan data. Anda gitu tetap loh. bantah. Kisah 9 itu jelas. Silakan. Di mana Yesus sendiri mengangkat Paulus Kisah menjadi rasul. makanya aku tanya. Makanya saya tanya, Bantah Pak. itu kan. Setelah Yesus Ketika saya kasih data kepada Dengarkan, Anda, dengarkan itu saya, selesai sebenarnya. Anda tidak perlu bantah. Oh iya, begitu Pastor Ben. bukan begitu. Enggak, jangan Saya Anda bukan cuma jangan Anda gereja, anulir. Itu kan yang Alkitab Bapak bisa kami, dikte. kitab suci kami. Udah selesai Sekarang 66 begini, buku. sebelum Yesus Perjanjian terangkat lama ke langit, Yesus 39 berpesan. buku, perjanjian baru Yesus 26 buku. berpesan, Itu Pak. sudah selesai buat kami. Silakan nih Turang Kesia. Iya. Ya. Jangan memperbodoh diri dong. Kan pernyataan Yesus setelah terangkat ke langit yang datang bukan Yesus, Pak, tapi Roh Penghibur. Udah, Nah, yang diskusi datang dengan kepada Kesia saja. Paulus ini, Juma, Yang datang kepada Paulus ini Roh ini Penghibur perlu atau Yesus? dilanjutkan enggak diskusi malam ini? Kalau Anda buat seperti ini, ini Bang. penggiringan, menyimpulkan dan penggiringan, penggiringan. Itu Iya, data, Pak. Anda dari Dalam dulu kitab diskusinya saudara. begini terus, enggak mendidik, Bang kawan. Cuma, begini Bang Cuma, biasakan kita itu harus sistematif dan fokus dulu kepada satu topik. Ya, dari saya satu sistematis kok barusan. Yesus. Kan tadi kan Saya anaknya di awal kan sistematis. satanologi. Kemudian tiba-tiba minta pembuktian Yesus adalah Tuhan. Ini gimana sih? Harus sistematis teratur dong. Nah, kalau Kan kita Yesus mau bahas tentang mati, satanologi, bangkit untuk menjadi Tuhan. Kita bicara Kamu mau tentang membahas iblis, tentang satanologi, iblis, tentang Juma. Yesus. Ya kan, Iblis, awalnya iblis. Itu kan satanologi. Sekarang mau bahas Yesus tentang sendiri yang mengatakan salah satu dari 12 ini adalah Oke, iblis. kalau begitu kita Kan bahas yang gitu. sekarang ini adalah topiknya tentang iblis dan satanologi, kan begitu. Jangan dulu dilarikan apa bukti Yesus adalah Tuhan. Jangan dulu begitu. Itu kan udah terlalu melebar. Makanya aku bilang Bang Cuma, bukan masalah satu kelemahan Bang kebenaran Cuma Yesus. ini adalah Nggak tidak ada bukti sistematis soalnya. berpikir.
Itu satu ya. Jadi otak kiri dan otak Sekarang kanan Anda itu akui enggak bahwa seimbang. Yudas itu iblis menurut Kemudian Yesus? iya, kemudian yang kedua, begini Bang Anda Juma. akui kan? Nah, udah. Bahasan ini tidak bisa ke muslim awam. Loh, Dan Anda juga mengatakan saya awam. objektif. Bukan begini Bang Juma, saya objektif. Ini bukan bahasan Kristen awam ataupun Islam awam, tetapi harusnya Kristen yang khusus, yang sudah upgrade, dan juga yang Muslim yang sudah upgrade. Nah, kalau kita bicara tentang satanologi, tentang iblis ini bukan topik yang bisa kita bilang bukan kaleng-kaleng. Jadi ini harus orang-orang Oh, tertentu. memang. Oke, Kalian harus tapi kuat betul ya. mendengarkan ini. Contoh begini Bang Podcast Cuma, kami. contoh begini. Ini aku takut ya kalau mengucapkan organisasi contoh ILUM. Oke? Gua nggak bisa panjangin, takut gimana nanti. Nah, untuk yang masuk ke sini saja tentang nanti antikris atau dajjal. Nah, ini kesamaannya gua tarik benang merah ya, antikris dan dajjal itu yang juga termasuk penyembah binatang dan yang masuk ke dalam grup-grup ILUM itu pun tidak bisa oleh Kristen awam ataupun Muslim awam. Oke, jadi ini adalah orang-orang khusus. Kalau memang Anda adalah orang khusus, coba dengerin begini. Oke, coba dibuka Yohanes 17 ayat 12. Tahu nggak isinya? Nah, Bang Juma tahu isi Alkitab yang ABCD, tapi ntar kalau gua suruh buka ini nggak tahu isinya apa. Di Alkitab itu ada istilah anak kebinasaan. Jadi memang ini bukan kita mengatakan bahwa Tuhan itu menetapkan orang mau binasa, orang masuk neraka, bukan seperti itu. Tetapi memang ada yang sudah yang memang dia adalah bagian dari kebinasaan itu sendiri. Nah, anak kebinasaan ini itu bukan hanya kepada Yudas, tetapi juga orang-orang zaman sekarang. Banyak sekali. Jadi orang-orang seperti ini mau dikorbahi, mau diapa segala macam nggak bisa. Memang dia sudah binasa. Oke? Nah, nanti dari mana anak kebinasaan ini? Apakah memang ada keturunan atau gen iblis? Nah, ini harus kepada Kristen dan Muslim yang khusus, nggak bisa yang awam masuk topi ini. Makanya gua ngeri-ngeri sedap. Oke, coba buka. Itu ada ilmuwan juga yang pernah mengkaji ya, yang pernah bernarasi ada gen iblis. Bener nggak ada gen iblis ini? Oke, kalau percaya nggak percaya, coba dengar kesaksian si Mongol, itu mantan gereja satanik ya, perkumpulan satanik. Di sana ada ritual roh jahat itu, berhubungan biologis, berhubungan seks dengan manusia. Oke, apakah ini suatu fenomena yang terjadi secara tiba-tiba di abad kesekian? Of course no. Ini pasti sudah terjadi di awal-awal dulu. Nah, itu makanya tadi gua tarik ke kejadian. Nah, ada suatu ada rantai yang hilang di sana. Makanya gua terima bahwa di sana ada roh-roh malaikat yang jatuh itu, roh-roh jahat itu melakukan hubungan seks dengan manusia. Gimana caranya? Gua tidak tahu. Tetapi gua pernah baca literatur dari Yahudi sendiri bahwa katanya malaikat itu bisa tapi begini ya, gua sampaikan begini, terserah mau terima atau enggak. Gua cuma sampaikan dari literatur Yahudi sendiri, malaikat itu katanya bisa menciptakan kelamin sendiri. Sudah. Nanti pada saat Dajjal itu muncul, antikris itu pemimpin tunggal, itu Satan. Satan sendiri, iblis sendiri, tetapi dalam bentuk rupa manusia. Tapi dia adalah Satan sendiri. Dan pengikut-pengikutnya yang nanti menerima tanda itu, yang disuruh menyembah binatang itu adalah orang-orang yang sudah terkontaminasi, ya bisa kita bilang tanda kutip, gen iblis itu sendiri. Jadi yang mempunyai gen iblis ini memang sudah ditetapkan, nggak bisa enggak, pasti mereka itu akan menyembah binatang atau menyembah si antikris itu. Ini anak kebinasaan. Oke? Coba sampai di sini dulu. Ini kan kita bahas tentang satanologi, tentang demon, iblis. Ini sangat dalam dan nggak bisa semua masuk kemari. Sampai di sini dulu, ada nggak pertanyaan? Jangan dulu, apa bukti Yesus Tuhan? Jangan dulu ke situ. Oke, coba Monggo. Oke, Monggo silakan Lai Juma. Di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 17, antikristus itu, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani, yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kami umat Islam, semua umat Islam itu percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Bang Suma datang sebagai manusia, Bang Herdi datang sebagai manusia, Yesus datang sebagai manusia. Nah, yang masalah di internal saudara, ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan,
Kan gitu. Bahkan semuanya kurasa mempertuhankan Yesus. Artinya Yesus ini datang sebagai manusia di mulut, tapi dalam hati Yesus ini adalah Tuhan. Kan gitu poinnya. Maka di dalam 2 Yohanes 1:7 jelas, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Oke. Nah, begini Brother Juma, kan kaum Oke, Anda oke. Assalamualaikum Gurunda dan salam kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, Oke. Lanjut. Sekarang kan begini. Kaum Anda tuh kan suka bilang orang Kristen itu cuma modal terjemahan. Nah, Anda itu bani terjemahan yang sesungguhnya. Coba buka di sebenarnya Yesus itu datang dalam rupa manusia. Coba buka di Yohanes 1 ayat 14, nanti kita cari tahu antikris itu siapa. Antikris ini bisa datang dari dalam, bisa datang dari luar. Tapi nanti pada akhir zaman ini pemimpin tunggalnya satu. Nah, sekarang coba buka di Yohanes 1 ayat 14. Tahu nggak, coba situ bahasa aslinya itu manusia itu apa? Itu sarx. Datang di dalam daging. Oke, di Filipi itu datang di dalam rupa manusia. Nah, ini orang Kristen sendiri pun tidak mengerti rahasia ini. Apa maksudnya rupa manusia? Nah, di Alkitab di Perjanjian Lama kalau dilihat, itu masuk ke terminologi aslinya, diksinya, Allah bukanlah manusia. Nah, ini kan Muslim sering bilang begitu, kan bukan manusia. Emang benar di sana bahasa aslinya itu Adam. Jadi Allah itu bukan Adam, Adam itu artinya dari tanah. Makanya Sang Logos, Firman, Yesus itu dibilang datang menjadi daging. Di dalam rupa manusia, rupanya seperti ini, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, sebelum dia menjadi daging, berkenosis di Filipi itu namanya kenosis ya Bang ya, mengosongkan diri dari high dimensi kerajaannya throne of God itu turun ke dunia bawah, dunia Asia yang kita terikat dengan ruang dan waktu ini. Nah, sebelum dia menjadi daging, dia apa? Dia Coba. apa? Ya, menurut dari saya ini dia apa? Di Perjanjian Lama Allah itu disebut roh, tapi bisa bermanifestasi mau jadi tiang awan, mau jadi tiang api, mau api terserah. Jadi sebelum Yesus datang sebagai daging, dia roh. Ya, Nah, terus Anda sebelum jadi daging apa? ada satu ayat yang mengatakan Yesus bilang aku datang bukan dari dunia ini, bukan dari bawah. Ya, sama dong pernyataan Yesus Yohanes 17:14. Dari Sama kalau seperti kita mereka manusia bukan dari bawah. dunia ini. Ya, tetapi Allah pada mulanya itu bukan daging kan, tidak diciptakan. Tuhan tidak pernah Tidak terbentuk diciptakan. menjadi apapun. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ya memang benar kan dia kausa prima. Iya, Siapa artinya yang Yesus membentuk? bukan Tuhan kan? Sekarang pertanyaan kan begini, kan tadi poinnya dia tidak dibentuk. Yang membentuk itu siapa? Dia Memang tidak ada yang dibentuk. membentuk Tuhan. Jadi dia Definisi bentuk dirinya membentuk sendiri. apa? Definisi membentuk. Jadi dulu, maksud definisi. saudari Tuhan membentuk dirinya menjadi makhluk gitu. Makhluk itu apa? Ya Yesus. Ciptaan. Yes. Salah, kamu definisi saja sudah salah. Coba buka kamus. Makhluk itu apa? Makhluk itu ciptaan. Ya Yesus Kami bukan tidak pernah- ciptaan. Loh, kami tidak pernah mengatakan Yesus ciptaan. Iya, tidak pernah mengatakan ciptaan karena Yesus harus jadi Tuhan. Ini yang iblis ajarin. Yesus itu Tuhan, padahal dia ciptaan. Coba Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor Oke, 26. coba lihat Sebab sama di seperti fenomena Bapa mempunyai pada saat hidup Yesus dalam itu dirinya mencobai sendiri. iblis di padang gurun. Coba, jangan dulu ke situ. Ya, Kristen aja belum teman-teman, ngerti ini kan itu. topiknya Ini, cerita Kristen video, aja ya, belum masuk ke ngerti situ itu. ya. Sebab Oke. sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan. Jadi Yesus itu Kembali hidup karena diberikan hidup. kepada tema kita iblis, Jangan oh dulu ke iblis. sana. Jangan dulu Iblis, melebar ke iblis sana kan udah kemari. jelas. Kenapa Anda tidak membantah pernyataan Yesus bahwa Yudas itu adalah iblis? Kok lari kemana-mana? Kalau Ya, itu yang Anda ingin jadikan Yudas tema. itu adalah Ayo. iblis, keturunan iblis, anak kebinasaan. Lalu kenapa? Kenapa larinya hubungannya Yesus itu Tuhan atau tidak? Kan itu sudah Bahkan garis faktanya- sekali. Faktanya Yesus ditangkap oleh Romawi, iya kan? Berkat siapa? Yudas kan, si iblis ini kan? Itu sudah dibuat Di mana dinubuatkan Nah, Tuhan dibunuh manusia? Di mana? makanya baca perjanjian lama dulu. Bang Iya, Juma. jangan ajarin saya, saudariku. Di mana Tuhan dinubuatkan mati di mana? Bang Juma sudah baca perjanjian lama.
Oh, Semua. perjanjian baru, bukan perjanjian lama itu. Oh Itu ya perjanjian sudah baru ya maksudnya. pantas di situ masalahnya ya. Sampean cuma Apa? baca Ya, mana pendek ya sudah mana ngomong. di Anda salah. Kitabnya orang Yahudi itu perjanjian baru. Kristen nongol dari barat mengatakan Sekarang Bang mengklaim Juma sudah kitabnya orang Yahudi itu perjanjian mengakui. lama. Mana Ya, di dalam sekarang perjanjian barunya Yahudi iya, bahwa Tuhan Bang Juma datang sekarang menjadi mengakui manusia, ya. dibunuh manusia? Di mana? Tadi sudah direkam ya. Bang Juma mengakui tidak membaca perjanjian lama. Betul? Kapan saya katakan itu? Saya Oke, sekarang katakan saya perjanjian tanya lama yang Anda sekarang sebutkan saya itu tanya perjanjian ulang. baru. Sekarang saya tanya Inilah ulang. Kristen Sudah baca ya perjanjian karena lama sudah belum? menjadi wakil iblis mengatakan kitabnya Yahudi Pertanyaannya, perjanjian lama. Siapa yang mengajarin Anda? baca Pertanyaan perjanjian saya, lama belum siapa nggak? yang mengajarin saudara kitabnya Nggak Yahudi adalah perjanjian lama? Nggak Coba. dijawab. Siapa Kan yang sekarang ini, ngajarin Anda? oke, sekarang ini Iblis kita kan yang ngajarin Anda? kan memegang Ah. tanah, kita memegang perjanjian lama dan perjanjian baru Kembali ke ke depan. topik Tidak, aja, pertanyaan Bang. saya, siapa yang mengajarin Anda kalau kitabnya Bisa Tuhan kembali yang ke datang topik, kepada Bang. Bani Israel itu perjanjian lama? Yang ngajarin Anda siapa? Kok yang ngajarin siapa? Yesus itu Loh, masih menggunakan dari Jawab perjanjian dong, Makanya jawab itu dong. tidak nyambung. Jangan Anda menyembunyikan pesan-pesan yang ada di dalam diri Anda Itu di dari kanon. Dajjal yang Anda Itu bahas di tadi. kanon. Ah, Oke, nice. Mana Tadi kitabnya Bang Yahudi Juma kan sudah mengatakan bahwa kitab mengakui Yahudi bahwa itu Bang ada Juma itu perjanjian nggak lama? baca Mana? perjanjian lama. Nggak ada Sekarang begini perjanjian Bang lama, Juma. nggak ada Oke. perjanjian lama. Yang Ya ada adalah sudah, perjanjian tidak bisa baru. nyambung, brother, tidak bisa nyambung karena Dengarkan, kamu tidak membaca Yeremia perjanjian lama. 31:31 itu adalah perjanjian baru. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian baru itu? Hukum Taurat. Ya akan. Memang Ya. betul akan. Oke. Hah. Oke, di Zakaria 12. Loh, mana orang ini? Kasihannya Bang Zuma. Tes. Ya gimana mau nyambung? Dia juga sudah bilang dia tidak baca perjanjian lama. Teman-teman yang di bawah nggak usah di-kick, nggak usah di-kick teman-teman. Ya teman-teman di bawah, mohon kondusif ya. Oh, bukan di kick ya? Nah, bukan. Nggak ada di kick Kores, nggak ada di kick. Mungkin ini ada yang lapor-lapor Bang Zuma mungkin. Dia Nah, mental. lagi Bang Zuma. Apa ada Jadi, moderator? teman-teman, Kembali ke topik. kalau dia Boleh sendiri nggak? sudah bilang dia tidak pakai perjanjian lama, itu akun kita kerepotan karena nggak bisa seperti itu. Udah pelik ada dikasih co-host tadi, co-host. Apa?